Assalamualaikum Mu'alim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak waktunya, ini hari Minggu malam, sudah hampir setengah 11 malam. Mu'alim masih kasih waktu untuk kita berbincang-bincang. Terima kasih banyak Mu'alim. Ya, sama-sama Najwa, terima kasih. Ya, mohon diketahui oleh orang banyak. Insya Allah. Mungkin dengan bantuan Najwa dapat menolong orang-orang Aceh yang kena dampak Amin, banjir. amin, insya Allah. Mudah-mudahan. Mu'alim, yang jelas ketika Mu'alim kemarin bilang ini seperti tsunami kedua, itu kita semua langsung teringat 20 tahun lalu. Tsunami kan begitu besar dampaknya ketika itu, tapi sekarang pun Mu'alim bilang seperti tsunami kedua. Apa sebab Mu'alim bicara ini tsunami kedua, Mu'alim? Ya, yang pasti kita lihat di lapangan bahwa dengan hujan lebih kurang 8 hari 8 malam. Jadi di situ kita lihat dampak banjir ya yang luar biasa dan mengorbankan jiwa, harta benda dan juga infrastruktur dan lain sebagainya. Karena kita lihat satu kejadian yang paling aneh. Dulu masa tsunami sebentar paling ya 20 menit habis. Ini enggak. Ini serangkaian waktu hujan, waktu banjir itu mengeluarkan satu keadaan yang akhirnya di situ hitam, gatal-gatal, dan juga perih dan juga bau. Jadi seperti itu. Jadi mayat kita lihat ada yang terbuka baju, telanjang. Ini ada sesuatu hal yang kita lihat yang aneh. Sedangkan binatang-binatang seperti kita lihat yang tidak mati, binatang melata itu seperti ular, biawak, kita lihat tidak mati, tapi banyak yang mati. Karena ular-ular besar-besar mati juga, biawak kemana itu mati. Kita heran juga. Sebenarnya mereka kan alam mereka itu, jadi tidak mungkin dia mati. Dan ikan-ikan juga begitu. Maka kita lihat, sedangkan selepas banjir atau tengah banjir, orang dapat mayat-mayat tidak boleh dikuburkan. Hanya mayat-mayat itu diikat di pokok kayu atau jembatan. Karena dia ada tempat untuk tanam. Jadi sampai 2-3 hari baru dapat tanam. Pun kena lihat bukit-bukit yang tinggi baru dapat tanam. Dan dulu kita lihat masa tsunami semua rumah juga begitu. Ini tidak. Ini rumah kayu hancur total, tidak tahu entah kemana. Pergi ke laut, yang jelas rumah kayu tidak ada sikit pun yang tinggal, semua dibawa arus dan bercampur dengan lumpur yang cukup tebal sampai setakat pinggang. Itu yang keanehannya daripada kita banding dari tsunami dan sama dengan banjir bandang dan tanah longsor pada saat ini. Ya. Mu'alim, ini kan kita hari ke-10, masuk hari ke-10. Ya, ke-10. Evaluasi Mu'alim sebagai Gubernur Provinsi Aceh melihat kondisi Aceh secara keseluruhan. Ketika dari mulai pertama kali Mu'alim menetapkan tanggap darurat dan sekarang hari ke-10, progresnya sudah sejauh mana Mu'alim? Ya, kita lihat sudah berangsur pulih, terutama sekali infrastruktur, termasuk listrik, bahkan sudah banyak menyala, dan jembatan-jembatan ya, baik kecil maupun yang panjang sudah ada akses ya untuk masyarakat berlalu lalang dalam berhubungan kemana-mana antara kecamatan, antara kabupaten. Memang tinggal ada beberapa jembatan yang antar nasional, yang belum nyambung. Mungkin 2-3 hari lagi saya dapat akses lah jembatan itu tersebut. Dan kemudian air yang belum juga berfungsi total, tetapi kita lihat sudah ada bantuan yang boleh dikatakan lumayan lah, maksimal. Masih ada beberapa daerah yang memang jalur daratnya masih belum bisa ditempuh dan itu mengandalkan akses laut dan udara ya Mu'alim. Ada 4 kabupaten kalau tidak salah. Ya, betul sekali. Itu Takengan,
Biren dan juga ke Aceh Tenggara. Ada beberapa website belum pulih sempurna masih menggunakan ferry dan lain-lain lah, bot dan sebagainya. Dan kendala sekarang salah satu tantangan juga bagaimana bantuan-bantuan itu yang ada di posko-posko utama bisa masuk ke pengungsi dan masuk ke warga yang di dalam-dalam ya Mu'alim? Ya, mau tak mau kita harus guna helikopter, dan saya sudah minta sama Presiden mulai kemarin, baru 2 hari dapat, dan semua sudah kita kirim dalam kali kepada daerah-daerah yang terisolir. Mereka sudah dapat menikmati lah, tapi tidak semua, masih juga yang kurang, masih kelaparan. Ini perlu, saya rasa terlalu banyak helikopter lagi yang perlu kita bawa barang untuk mereka-mereka yang membutuhkannya. Aceh Timur sampai sekarang belum 100% juga terjamah. Itu di Pinding mereka belum dapat juga, masih teriak-teriak juga untuk dapat bahan sembako. Mu'alim membuka peluang meminta bantuan ke negara sahabat, dan sudah ada bantuan itu? Ya, salah satunya karena kita ada berkawan, antara lain ada dari Malaysia, yang juga dari China. Mereka mengirim bantuan obat-obatan dan juga ke dokter, tenaga medis. Mereka sudah kerja selama 3 hari dan mereka pulang, dan hari Rabu ini mereka akan datang lagi, akan membawa obat-obatan yang diharapkan oleh masyarakat kita lah. Itu langsung request pemerintah Provinsi Aceh ke negara sahabat? Iya. Tidak melalui pemerintah pusat jadi? Tidak. Karena kita bersahabat, kawan, maka rasa insaf mungkin mereka ya untuk menghibahkan harta dan diri mereka untuk Aceh. Mu'alim, soal status bencana yang bukan status bencana nasional, apakah itu menyulitkan Mu'alim sebagai Gubernur Provinsi Aceh menangani bencana ini? Ya, saya pada prinsipnya tidak hanya berusaha, hanya berdoa. Semoga bantuan dapat ada di Aceh, dapat orang tolong ke Aceh. Seperti itu. Maaf. Ya Mu'alim, tidak perlu minta maaf Mu'alim, tidak perlu. Kita tahu Mu'alim setiap malam selalu keliling ketemu rakyat, bawa bantuan langsung sendiri, kasih langsung ke rakyat. Kita semua tahu. Saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya Mu'alim harus melihat rakyat. Terus saya banyak kawan-kawan juga dari Sumatera. Mereka tidak bantu Sumatera, bantu Aceh. Daripada Tionghoa, daripada beberapa kawan. Jadi mengirimkan bantuan sampai bertruk-truk. Mereka selalu ke Aceh. Ini salah satu yang Mu'alim rasa paling berat saat ini Mu'alim. Jadi pemimpin di saat bencana besar seperti Ayalah, itu. yang salah aja juga. Kita hanya berserah diri kepada Allah. Apa yang ada kita terima dan kita usaha. Cuma itu aja. Ya. Tapi yang berat terjadi bencana ya di Temiang saya lihat. Jadi sampai sekarang saya rasa masih ada mobil-mobil yang dibawa arus dan di dalamnya masih ada mayat. Mu'alim kan baru 2 hari lalu kalau tidak salah ke Aceh Tamiang kan Mu'alim melihat Ya, langsung. betul. Memang dari seluruh ada 18 kabupaten kota di Provinsi Aceh, memang Tamiang itu yang paling... Ya, yang paling parah Tamiang, kedua Aceh Utara, ketiga Aceh Timur, keempat Aceh Takingan, dan sebagian Biren, Kabupaten Biren ya. Itu yang paling dampak terjadi ya musibah lah.
Mu'alim bicara bupati-bupati jangan menyerah, bupati jangan tidak sampai membantu rakyat, kan Mu'alim sempat mengeluarkan pernyataan cukup keras itu ke bupati-bupati. Iya, karena kita lihat kan mereka dipilih oleh rakyat. Kenapa bila terjadi kejadian begini, mereka kewalahan, mereka ya seperti acuh tak acuh, tidak ada tanggung jawab, ya begitu. Maka kita garis bawahi supaya kalau ada bupati-bupati yang cengeng seperti itu ya balik kanan aja. Bapak ya seperti itulah memimpin rakyat begitu, tidak fokus ya, tidak dapat tanggung jawab. Masa begini-gini dia lari di Medan lah, karaoke lah. Ada yang karaoke, Mu'alim? Itulah lebih kurang. Mu'alim, ini masa-masa sulit, tanggap darurat, tapi setelah ini pun tantangan masih akan luar biasa, Mu'alim, soal bagaimana rehabilitasi, bagaimana rekonstruksi. Ya, tadi saya ada jumpa Presiden, semua saya sudah laporkan kepada beliau, dan beliau sudah tangkap dengan positif, dengan serius, dan sesegera mungkin akan merehabilitasi semua infrastruktur dan juga rumah masyarakat. Dan mereka semua menteri yang terkait semua yang serius dalam menghadapinya. Mu'alim, kalau apa yang paling dibutuhkan sekarang oleh masyarakat Aceh, warga Aceh, Mu'alim, yang bisa teman-teman saudara-saudara dari seluruh Indonesia bantu? Mu'alim. Ya, sekarang yang membutuhkan antara lain yang paling urgent ya, obat-obatan, perlengkapan dapur, perlengkapan ibadah, juga perlengkapan ada beberapa hal tadi saya sudah lapor sama Presiden, ya, termasuk selimut, pakaian, dan juga tempat masak, yaitu LPG. Gas LPG. Gas LPG mungkin yang dapat kita tolong yang 3 kilo yang kecil itu. Mu'alim, terakhir saya dan teman-teman Save the Children kita fokus untuk anak-anak. Mu'alim, apakah yang untuk anak-anak Aceh, memastikan bagaimana masa depan mereka juga insya Allah akan terus ada, terus cerah. Apa yang bisa kita semua lakukan, Mu'alim? Ya, kita harap dan kita mohon kalau boleh proses belajar mengajar. Ini karena sekolah-sekolah mereka kadang-kadang yang kayu habis di bawah air, kemudian kalau boleh ada tenda yang dapat mereka belajar mengajar di semua pelosok, karena pelosok yang dampak imbas berat ya, karena proses guru pun ya seperti itu, tidak ada guru yang datang karena infrastruktur tidak bagus, belum dapat dilewati. Jadi itu yang utama. Baik. Mu'alim, tadi terakhir waktu saya di pengungsian di Aceh Utara ada ibu-ibu yang saya tanya apa pesannya. Pesannya cuma satu, sayangilah rakyat Aceh. Saya bilang semua sayang sama Aceh. Mu'alim minta disayangi rakyat Aceh. Saya bilang semuanya sayang sama Aceh. Oh ya, alhamdulillah lah. Sayang sama Aceh, insya Allah. Cuma kita ya berserah diri kepada Allah. Tidak serah diri kepada manusia. Allah sebaik-baiknya yang memberi pertolongan. Ya. Kalau kita bergantung pada manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, ya kita terima semua apa adanya gitu. Kita akan terima apa adanya. Karena pun kita kan sebagai umat Islam juga telah diberi seperti wasiat ya. Kalau kita bersyukur setiap musibah, ya pasti kita akan ditambah nikmatnya. Sebelum kita kufur dan kita ingkar, tunggulah azab daripada Allah yang lebih pedih lagi.
Terima kasih banyak Mu'alim. Terima kasih. Terima kasih.